Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GBT Anugerah dan Kesatrian Bekasi dan saudara-saudara seiman yang lain yang malam ini sedang mengikuti acara online. Kiranya acara ini menjadi berkat. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini Tuhan, karena anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat kembali hadir dalam pelayanan ibadah online. Roh Kudus mengurapi acara kami dari awal sampai akhir, dalam puji-pujian, dalam pemberitaan firman. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai pelayanan kami saat ini, dimanapun, baik di Papua, dimanapun acara ini, di Solo, dimanapun diikuti, mereka yang sedang menyimak akan diberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hidup kita, diri kita untuk memuji Tuhan. Silakan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini biarlah kita akan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Biarlah malam hari ini menjadi ucapan syukur kita, menjadi kekuatan kita, pujian-pujian ini Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami ingin beri ke dalam tangan-Mu Bapa. Walaupun di luar sana Bapa keadaan semakin buruk Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada pertolongan Tuhan, yang mujizat Tuhan yang semakin nyata Bapa. Biarlah hanya Engkau yang satu-satunya Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kita akan satu pujian, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besar
hanya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biarlah malam hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ibadah tengah minggu ini, biarlah kami semua dapat dikuatkan. Kami semua yang sedang khawatir, biarlah Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan menyembuhkan kita, Tuhan yang akan melindungi kita. Karena kami semua percaya, kami tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Kami hanya bisa lari, Tuhan. Kami hanya bisa lari mengejar kasih-Mu, Bapa. Yesus. Biarlah pujian malam hari ini, Tuhan, kami naikkan untuk-Mu, Bapa. Kekuatan kami, kesehatan kami, Tuhan, aktivitas kami, Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Kemanakah Tuhan? Amin, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Tuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Yesus, biarlah pujian menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami bersyukur malam hari ini, kalau di pertengahan minggu ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, kami boleh kembali mendengar suara hati-Mu Tuhan. Bapa, mari Tuhan, biarlah kiranya jadikan setiap hati kami menjadi bejana-bejana tanah liat, sebagai alat untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, firman-Mu di atas kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, kami terima, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan yang mungkin makin ke depan kurang baik bagi pandangan sebagian orang. Namun kami percaya Bapa, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mau tetap bersama dengan Engkau, karena kami yakin bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yang mana malam hari ini saya berikan judul Bijak itu Pilihan. Saudara, memang setiap orang berhak untuk memilih dan boleh memilih apa saja sesuai dengan keinginannya. Nah, menjadi tua adalah sebuah kepastian. Semua orang suatu waktu nanti pasti akan tua. Ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Ya, satu orang sekarang mungkin masih bayi, besok lusa sudah menjadi remaja, dan kapan menjadi tua. Ada waktunya untuk menjadi tua. Ya. Tetapi menjadi tua tidak otomatis menjadi bijaksana. Ya. Bijaksana diperlukan oleh seseorang untuk menghadapi kehidupan ini. Ya, karena bijak adalah pilihan, ya, maka setiap orang tentu akan berbeda-beda pilihannya. Ya, jadi tergantung cara pandang orang, apakah dia memang menghendaki sikap yang bijak itu atau sebaliknya. Ya. Belakangan ini kita dituntut untuk bersikap lebih bijaksana. Ya, kita tahu dalam kondisi yang mungkin bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalami hal yang kurang baik untuk kesehatan. Ya. Baik dalam perkataan ataupun tindakan, kita dituntut untuk lebih bijaksana. Ya. Nah, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, ya, pemerintah menganjurkan untuk tidak mengadakan pertemuan lebih dari, kalau tadi malam saya dengar lebih dari 5 orang itu sudah tidak boleh. Ya. Dan peringatan pun dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Tapi ternyata masih, ya, beberapa waktu yang lalu itu masih ada juga yang melanggar, ya, dengan sengaja mengadakan pertemuan di sebuah kafe, ya, dan pada saat itu ada polisi yang berpatroli. Akhirnya pemilik kafe beserta dengan pengunjungnya itu diamankan oleh pihak polisi. Ya. Sikap yang tidak bijaksana, ya, kadang-kadang sepele, hal yang sepele, tapi kita tidak mau melakukannya. Sebetulnya ada satu yang perlu kita pertimbangkan,
di dalam memutuskan segala sesuatu, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Ya. Lebih baik sedikit bicara, ya, tetapi banyak bekerja. Ya. Tetapi yang terjadi di sekitar kita biasanya banyak bicara, ya. Kecuali ketika kita sedang makan, ya, semuanya pada diam. Ya. Umumnya orang lebih banyak bicara. Ya. Kadang-kadang satu hal, berita kecil kemudian dibesar-besarkan. Dan sikap bijak ini diperlukan juga dalam menanggapi berita-berita di media sosial khususnya saat ini, ya. Mungkin niatnya baik, ya. Ada orang yang men-share berita, ya, tetapi tanpa dicek dulu kebenarannya. Akhirnya belakangan baru diketahui bahwa berita yang dia sebarkan itu ternyata berita bohong, hanya berita hoax begitu, ya. Dan akhirnya dia menyesal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu berarti selalu menggunakan akal budinya. Jadi dia menggunakan akal budinya, ya, dan dia arif, tajam pikirannya, kemudian pandai dan berhati-hati, ya, dalam arti cermat, teliti dan sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya, dengan bijaksana ia menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat. Ya, itu kurang lebih menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Dan kebijaksanaan itu diartikan kepandaian menggunakan akal budi, ya, yaitu dalam pengalaman dan pengetahuannya. Jadi berkaitan dengan akal budi, ya, bijaksana itu satu tindakan yang dilakukan dengan hati-hati. Nah, kira-kira menurut orang umumnya, ya, atau menurut pandangan umum, ciri-ciri orang bijaksana itu seperti apa? Kita seringkali mendengar, oh, bos saya itu bos yang bijaksana. Ya. Semua orang suka terhadap orang yang bijaksana, ya. Dan itu sangat diharapkan bagi mungkin banyak-banyak karyawan, ya. Anak buahnya pengen mengharapkan sekali bahwa bosnya itu seorang bos yang bijaksana, ya, dalam mengatur keuangan, ya, memberikan salari dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih begini, menurut pandangan umum, ya, orang yang bijaksana menurut pandangan umum salah satunya adalah mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan satu persoalan, ya, dan diselesaikan dengan baik. Semua pihak mungkin kurang lebih dipuaskanlah seperti itu. Kemudian ciri-ciri menurut pandangan umum, ya, ciri-ciri orang yang bijaksana itu adalah pemimpin yang baik, yang disegani, ya. Bukan pemimpin yang galak, bukan pemimpin yang mungkin kata-katanya kasar, tidak seperti itu, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang bijaksana adalah tidak mudah menghakimi, ya. Ketika dia mendengar berita seseorang jatuh di dalam dosa, dia tidak langsung menjudge, dia tidak langsung menghakimi, ya. Dan dia mencari tahu kebenarannya, ya. Kemudian perkataan dan tindakannya tidak ceroboh, ya. Perkataan dan perbuatannya selalu sejalan. Dia memiliki integritas, ya. Apa yang dia ucapkan dia lakukan, ya, sesuai dengan apa yang dia katakan. Perkataannya membangun dan mampu memberikan kesejukan, ya. Jadi perkataannya tidak membuat orang lain malah menjadi bertengkar, ya, tetapi mampu memberikan kedamaian, kesejukan bagi di sekitarnya, ya. Nah, kurang lebih begitu menurut pandangan umum. Mungkin bisa berbeda-beda, ya, tergantung bagaimana orang menilai atau mengurai dalam sebuah kata-kata, ya. Mungkin bisa berbeda-beda, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua orang bisa menjadi bijaksana, ya? Kalau tadi dikatakan bijak itu adalah pilihan, ya, berarti tergantung orangnya, ya. Bagaimana, apakah dia mau memilih atau tidak, ya. Nah, artinya bisa saja Anda atau saya menjadi seorang yang bijak, ya. Tergantung apakah kita mau memilih untuk menjadi bijak atau tidak, ya. Nah, kalau misalnya bisa pilihan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bijak? Ya, tentu ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ya. Tidak selalu instan, ya. Segala sesuatu harus dimulai dari hal yang terkecil. Nah,
malam hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang terjadi ya di dalam kehidupan Salomo. Ya, kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang akan seperti Salomo sesudah Salomo meninggal. Ya, mungkin sampai hari ini tidak ada yang bisa menyamai Salomo. Ya, hikmatnya begitu besar. Ya. Nah, kita akan lihat apa yang dilakukan Salomo sehingga Salomo bisa memiliki hikmat yang begitu besar. Ya. Langkah yang pertama, langkah awal menuju bijaksana adalah mengambil pilihan. Ya, segala sesuatu harus kita tentukan dulu. Anda tidak akan sampai ke tempat bekerja saudara kalau saudara tidak mengambil pilihan pagi itu untuk berangkat. Ya. Atau Anda tidak akan bisa berangkat ke gereja kalau Anda tidak pernah mengambil pilihan dan mempersiapkan dari sebelumnya. Ya, jadi kita perlu persiapan. Yang pertama adalah mengambil pilihan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, sesuai dengan yang dilakukan oleh Salomo. Ya. Dalam Matius 7 ayat 24-25 dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ia disamakan dengan seorang yang mendirikan bangunan di atas sebuah batu, ya, di atas dasar batu. Artinya memiliki dasar yang kuat. Ya. Nah, dengan kata lain bahwa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu adalah modal utama untuk mendapatkan hati yang bijaksana. Ya. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Ya, kita akan lihat nanti. Ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 dan 4 ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 dan 4 kita akan lihat sebentar ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 dan 4 ya. Bisa tolong membantu membacakan salah satu saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Dikatakan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, yaitu bapaknya. Ya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit pengorbanan. Ya. Tapi Salomo sudah melakukan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ya. Nasihat dari ayahnya dia lakukan. Ya. Nah, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh bapaknya dan itu dilakukannya sampai dikatakan pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Dikatakan 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Bukan 1 2, Saudara, 1000 ya. Jumlah yang cukup banyak sekali ya. Dan itu dilakukan oleh Salomo ya, sebagai bukti kasih dia kepada Tuhan ya. Nah saudara, kadang-kadang kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan kita banyak hitungan ya. Kadang-kadang kita pikir aduh bagaimana ya kalau saya ngasih ini nanti saya kurang ya. Dan nanti mungkin saya nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang menghargai, percuma buat apa ngasih, orang ngasih persembahan nggak ada yang lihat, ngapain ya. Nah saudara, banyak sekali kita kadang mungkin berpikir keliru ya. Namun kita belajar dari sikap Salomo yang memberi ya dengan jumlah yang besar begitu. Tapi kita tahu apa yang dilakukan Tuhan ya. Ada satu hal yang di luar mungkin pemikiran kita ya. Ketika kita memberikan sesuatu ya, Tuhan tidak akan tinggal diam ya. Dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Salomo dan menanyakan, apa yang akan kau minta untuk aku ya. Tuhan bertanya, kamu mau minta apa? Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan yang bertanya seperti itu, waduh, kayaknya orang udah banyak pikirannya ya. Mungkin, wah saya mau pokoknya mah pengen kaya seterusnya ya. Mungkin supaya jangan kekurangan dah ya. Atau mungkin yang lain sebagainya ya. Dan banyak kali orang berpikir sesuatu yang yang realistik, yang kelihatan begitu. Tetapi yang diminta oleh Salomo sangat berbeda ya.
kembali kepada nasihat yang diberikan oleh Daud. Apa sebetulnya yang diberikan oleh Daud itu? Nasihat seperti apa? Saya akan bacakan untuk saudara bagaimana nasihat Daud kepada Salomo yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan saja, ya. Ayat 3 berkata demikian, ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya, itu ayat 3. Dan ayat 4 dikatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Nah, saudara, kita lihat nasihat dari Daud untuk anaknya, ya, yaitu Salomo. Ya, dikatakan bahwa Salomo harus menurut kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, ya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan. Saudara, modal utama di dalam kehidupan atau bekal untuk anak-anak kita, ya, yaitu adalah yang pertama adalah keselamatan. Segala sesuatu mungkin masih bisa dicari di dunia ini, ya, tetapi keselamatan siapa yang bisa memberikan, saudara? Ya. Daud tahu tentang hal itu, dan dia dengan berhikmat dia memberikan nasihat itu kepada anaknya, yaitu Salomo, ya. Sehingga Salomo mendapatkan pemikiran yang sama dengan bapaknya, dan dia mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Dan apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan berkenan kepada Salomo. Ya. Rahasia agar dapat bijaksana adalah mau menerima nasihat dan didikan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo dia menerima nasihat dari orang tuanya, didikan dari orang tuanya, seperti yang dilakukan, ya, di ayat tadi. Kita lihat bahwa Salomo melakukannya. Nah, sehingga Salomo menuliskan, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya. Salomo tahu, ya, bagaimana ketika dia menerima nasihat dan didikan itu adalah modal untuk menjadi bijak. Ya. Menerima nasihat itu tanda atau bukti kerendahan hati. Ya. Artinya seorang yang bijaksana juga harus yang rendah hati. Dia mau diajar, dia mau dibentuk, ya, terutama oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi langkah awal untuk menuju bijaksana adalah dengan mengambil pilihan untuk mendengar firman dan melakukannya. Ya. Oke, ya, sekarang kita mau lihat, ya, yang kedua, ya, bagaimana agar kita bisa menjadi bijak. Ya. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Salomo juga. Ya, kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, bisa minta tolong saudara untuk membacakan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, di sini dikatakan dengan jelas Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara, ya. Dan dikatakan siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Artinya Salomo menyatakan kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia tidak mampu, ya. Dan dia meminta kepada Tuhan untuk dapat diberikan hati yang faham untuk menimbang. Hati yang faham untuk menimbang diperlukan bagi seseorang untuk dapat menghakimi umat Tuhan, ya, dengan benar, ya. Memohon hikmat dengan rendah hati ini satu bukti ketulusan yang disampaikan oleh Salomo. Untuk mendapat gelar sarjana, saudara, kita lihat bahwa seseorang harus masuk kuliah dan belajar beberapa tahun, ya. Dia harus tekun belajar, ya, bahkan mengikuti ujian semester dan lain sebagainya, ya. Tetapi untuk bijak,
dibutuhkan kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati ini sebetulnya nilainya tidak mahal, saudara. Ya. Hanya mau atau tidak dari kitanya. Ya. Salomo mengakui bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Dan Salomo juga mengakui bahwa sangat sulit untuk menghakimi umat Tuhan yang besar itu. Ya. Oleh sebab itu Salomo memohon agar ia diberikan hati yang paham untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ya. Ketika kita menyatakan kita tidak sanggup Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Namun ketika kita tidak pernah menyatakan Tuhan, saya tidak sanggup, ya, Tuhan akan membiarkan kita, mungkin dengan segala kesulitan, dengan segala jatuh bangun dan lain sebagainya. Ya. Karena kita merasa tinggi hati, kita merasa saya sanggup dengan kekuatan saya sanggup dengan akal pikiran saya sanggup dengan mungkin relasi-relasi saya. Saudara, kita seringkali melihat, ya, ketika seseorang mendapatkan satu masalah misalnya, yang dilakukan bukan datang terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan datang mengakui kesulitannya kepada Tuhan, tetapi yang dia pikirkan, waduh, siapa nih backing saya yang bisa bantu saya? Ya. Siapa orang yang bisa menolong saya? Ya. Ketika semuanya tidak bisa, barulah orang itu datang kepada Tuhan. Nggak salah sih datang kepada Tuhan, boleh, ya. Tapi Tuhan di nomor sekian kan begitu. Rasanya kurang sopan begitu, ya. Jadi ketika benar-benar udah jalan buntu baru datang kepada Tuhan. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang, ya. Saya yakin kita enggak, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah, jika Anda saat ini juga merasa tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan Anda, saya tidak tahu persoalan apa yang Anda hadapi saat ini, ya. Mungkin ada saudara kita yang di rumah saat ini yang mendengarkan dan merasa bahwa beban saudara terlalu sulit, terlalu berat buat saudara. Ingat bahwa ketika Salomo datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan selalu setia terhadap anak-anaknya yang dengan taat datang kepada Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Dia sayang kepada kita. Nah, yang jadi persoalan, seringkali kita yang menjauh dari Tuhan, ya. Seringkali kita melupakan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, ketika saudara merasakan bahwa apa yang saudara rasakan berat, ingat bahwa Tuhan sanggup memberikan kelegaan, ya. Dan Tuhan bisa memberikan solusi yang terbaik. Minta kepada Tuhan dengan rendah hati. Katakan, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, ya. Engkau sanggup Tuhan, karena Engkau adalah maha kuasa, Engkau adalah maha dahsyat, ya. Minta dengan rendah hati saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi yang dilakukan Salomo tadi, ya, yang pertama adalah dia mengambil pilihan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang kedua, memohon hikmat dengan rendah hati, ya, memohon kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan yang ketiga, kita mau lihat, ya, bijaksana adalah pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, dikatakan bahwa ada doa atau permintaan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, yaitu permintaan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan demikian, ya. Tuhan tidak akan memberikan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, bijaksana adalah pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-10, ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Bisa tolong bantu, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya, puji Tuhan. Dikatakan adalah hal yang baik, ya. Itu adalah hal yang baik, ya.
baik di mata Tuhan. Salomo meminta hal demikian. Jadi Tuhan menilai permintaan itu sesuai dengan kriteria, ya, yang mana Tuhan bisa kabulkan. Jadi Tuhan setuju, ya. Bahkan dikatakan Salomo itu tidak meminta sesuatu yang bersifat kedagingan, ya. Di dalam ayat 11 sampai 14 dikatakan, karena Salomo tidak meminta harta kekayaan atau nyawa musuhnya dan lain sebagainya, ya, maka Tuhan melakukannya, ya, dan memberikan selain yang diminta oleh Salomo. Juga dia menambahkan berkat-berkat lainnya, ya. Kekayaannya kita tahu banyak, ya, bahkan mungkin dalam sejarah kerajaan Salomo boleh dibilang terbesar kekayaannya. Dan Tuhan mengatakan bahwa sesudah Salomo tidak ada lagi seorang pun yang seperti Salomo. Artinya Tuhan benar-benar mengasihi Salomo, ya, karena permintaannya itu menyenangkan hati Tuhan, ya, karena untuk kebaikan bangsa yang besar itu, ya, bukan untuk ke dirinya sendiri. Nah, seringkali orang meminta kepada Tuhan, ya, dengan tujuan untuk memuaskan dirinya sendiri. Banyak kali orang meminta sesuatu karena untuk menyenangkan hatinya sendiri, ya. Tetapi yang dilakukan Salomo bukan begitu. Sebaliknya, yang diminta Salomo adalah untuk kebaikan orang-orang banyak. Ini yang membuat hati Tuhan menjadi tersentuh, dan Tuhan memberikan semua yang di luar permintaan Salomo, ya. Bahkan Tuhan katakan dia akan memberikan umur panjang, ya. Dan puji Tuhan, ya, doa atau permintaan perlu kita sampaikan, ya, untuk kebaikan banyak orang, ya. Dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita banyak beban doa belakangan ini, ya. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi anggota gereja kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan kita, ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada, ya. Banyak yang perlu kita doakan, ya. Kita berdoa bagi petugas-petugas di lapangan, ya. Mereka dengan tanpa pamrih mereka bekerja siang dan malam, ya. Bahkan banyak kita lihat pakaian yang mereka pakai itu rangkap berapa kali, sehingga itu badannya itu basah dengan keringat semua. Kenapa mereka lakukan semua itu? Demi orang lain, saudara, ya. Dan kita perlu mendoakan mereka. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi ada 3 hal paling tidak yang dilakukan oleh Salomo, sehingga Salomo diberikan hikmat yang luar biasa, ya. Nah, sekarang apa sih dampaknya? Apa akibatnya, ya, kalau kita hidup bijaksana, ya? Jadi saya ada catat beberapa ayat di dalam firman Tuhan, ya, bahwa jika kita hidup bijaksana, yang pertama dalam mendapatkan kehormatan, ya. Jadi dikatakan dalam Amsal 3:35 bahwa orang bijaklah yang akan mewarisi kehormatan. Jadi orang akan menghormati, bahkan Tuhan sendiri juga menghormati orang-orang yang bijaksana, ya, seperti Tuhan menghormati Salomo, ya, menghargai Salomo. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat orang yang bijaksana itu akan memberikan kedamaian bagi lingkungan di mana dia berada, ya. Amsal 12 ayat 18 dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, ya, tidak seperti orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Dan Amsal 13 ayat 14 dikatakan bahwa orang bijak merupakan sumber kehidupan, ya, bagi orang sekitarnya. Jadi orang bijaksana ini sangat berdampak bagi lingkungannya, ya. Kemudian orang bijaksana juga menularkan, dalam tanda kutip, ya, menularkan kebaikan, saudara, ya. Dikatakan bahwa agar kita berteman dengan orang yang bijak sehingga kita menjadi bijak pula, ya. Artinya orang bijak ini bisa menularkan kebaikannya, ya, dan menuntun orang dalam kebenaran, ya. Orang bijak akan berhati-hati dalam memberikan nasihat, dia akan memberikan yang terbaik, ya, bukan asal ngomong, ya. Kemudian juga orang bijak, dia akan memahami jalan Tuhan adalah lurus, ya. Nah, saudara,
menjadi tua adalah sebuah kepastian, ya, tetapi menjadi bijak adalah pilihan. Sampai kapanpun kita tidak akan menjadi bijak, ya, jika kita tidak segera mengambil keputusan untuk menjadi bijak. Dan pilihannya ada di tangan Anda, ya. Karena bijak adalah pilihan, maka bijak bukanlah hal yang kekal, ya. Ada kelemahannya, ya. Jadi bijak itu tidak kekal, saudara, karena ini bersifat ada di dalam dunia ini, ya. Ketika kita masuk surga, kita nggak perlu bijak lagi, ya. Di sana tidak perlu pengharapan lagi, ya. Tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan lagi di sana. Nah, bijak diperlukan di dalam dunia ini, dan itu tidak kekal, ya. Nah, ketika Anda tidak takut Tuhan, ya, tidak mendengar lagi firman dan tidak melakukannya lagi, maka saat itu juga Anda sudah tidak bijak lagi, ya. Seperti yang dilakukan Salomo. Oh, begitu ya. Salomo, bukankah dia seorang yang memiliki hikmat yang besar? Betul, saudara, ya. Dia adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya yang besar. Tetapi kita lihat di akhir hidupnya, ya, bahwa Salomo mulai beralih kepada ilah-ilah yang lain, ya. Dan di sana dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan marah kepada Salomo, ya. Saudara, ketika kita menjauh dari Tuhan, yang mana Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan termasuk sumber hikmat, maka ketika kita jauh dari Tuhan, maka hikmat itu pun akan berlalu dari kita. Nah, kejatuhan Salomo ditulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13, ya. Tetapi kita tidak perlu membacanya, saudara bisa baca di rumah bagaimana Salomo jatuh, ya. Karena apa? Karena dia ikut istri-istrinya menyembah berhala, ya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan kawin campuran. Artinya orang-orang Israel pada saat itu tidak diizinkan untuk menikah dengan orang-orang di tanah Kanaan, ya. Kenapa? Karena tanah Kanaan itu dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak mengizinkan kawin campuran itu, ya. Tetapi yang kita lihat, Salomo itu menikahi banyak istri-istrinya itu berasal dari penyembah-penyembah berhala. Dikatakan 700 orang istrinya dan 300 gundiknya. Saudara, kalau saya pikirkan kayaknya kewalahan, kebanyakan sekali, ya. Tapi itu yang dilakukan. Dan yang lebih bahaya lagi, ya, bukan hanya itu, dia mengikuti dan membiarkan itu penyembahan-penyembahan terhadap berhala itu dilakukan, ya. Dia mengikutinya, dan itu yang membuat Tuhan marah, saudara, ya. Nah, status atau identitas kita, ya, sebelum menerima Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa, saudara, ya. Dan ketika kita sudah menerima Tuhan, kita mendapat anugerah yang begitu besar, yaitu keselamatan, ya. Jangan disia-siakan, saudara, ya. Kalau kita lihat, sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Salomo ini. Dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat besar di dunia ini, ya. Tidak ada orang yang bisa menandingi dia, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya, ya. Dan Tuhan marah, ya. Nah, saudara, dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baik kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru, saudara, ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu Tuhan bisa sanggup mengubahkan segala sesuatu yang sulit, saudara, ya. Hidup kita yang mungkin tadinya calon masuk ke dalam neraka, Tuhan tarik, ya. Tuhan pindahkan hidup kita, mendapatkan hidup keselamatan di dalam Tuhan, ya. Itu satu hal yang sangat besar sekali, saudara. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, saudara. Sangat disayangkan kalau kita melihat akhir hidup Salomo, ya. Walaupun dia menjadi raja yang terkenal dengan hikmatnya, tetapi kita tentunya tidak pantas untuk mencontoh akhir hidup dari Salomo ini. Saudara, saya ingin menggambarkan bagaimana hidup kita yang lama,
hidup kita yang lama dikatakan merah seperti kirmisi, ya. Saya mau berikan satu ilustrasi. Ya. Mereknya saya tutup aja ya. Ini ada merah ya saudara. Jadi dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, ya. Kita lihat bahwa hidup kita yang lama adalah di dalam sebuah bejana, ya, tanah liat, merah, ya, dosa kita itu merah, saudara. Ya. Kemudian Tuhan katakan akan menjadi putih seperti salju, ya. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Ya, ketika hidup kita dipulihkan, sesuatu yang besar terjadi. Ya, hidup kita dipulihkan, saudara, ya, menjadi putih kembali. Apakah kita sanggup untuk memulihkan diri sendiri? Tidak sanggup, saudara. Ya, kita sudah dipilih oleh Allah, ya, menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Jangan sampai kita kembali lagi pada hidup kita yang lama, saudara. Biarlah kita mau tetap di dalam Tuhan, ya. Jangan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, ya. Mungkin gambaran ini tidak terlalu bagus, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika kita hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, ya. Janganlah kita kembali kepada hidup kita yang lama, ya. Ada janji Tuhan yang baik, janji Tuhan yang indah buat kita semua, ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu, ya. Jadi ketika kita melakukan, ya, firman Tuhan, maka apapun yang dikerjakan akan jadi berhasil. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hidupnya, ya, senantiasa memiliki firman Tuhan, ya. Dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, ya, dan tidak akan layu daunnya. Saudara, sungguh sangat indah ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya. Oke, jadi hidup bijaksana adalah sikap yang terpuji, ya. Namun itu jika sudah terbukti dan teruji, ya. Jadi bijaksana itu akan terpuji jika sudah teruji, ya. Bagaimana terujinya? Tentu melalui berbagai macam persoalan, ya. Dan segala sesuatu akan nyata dilihat setelah melalui proses pengujian, ya. Emas atau logam mulia akan tetap emas, ya. Walaupun diuji beberapa kali, dia akan tetap emas, ya. Namun emas imitasi, ya, akan terlihat setelah melalui proses pengujian. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita adalah berkualitas seperti emas tadi, ya? Apapun persoalan kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap dengar firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita akan beruntung. Tetap rendah hati, sekalipun orang mungkin memuji kita, ya, dan menyebut Anda bijak, ya. Amsal 3:7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Saudara, ketika kita menganggap diri kita sendiri bijak, saat itu juga sebetulnya kita sudah tidak bijak lagi, ya. Oleh sebab itu, jangan pernah memuji diri sendiri, ya. Kalau Anda dikatakan oleh orang lain bijak, saudara hanya mengatakan semua karena Tuhan, ya. Dan tidak perlu mengatakan, ya memang saya bijak, ya. Saudara, kalau saudara sudah mengatakan demikian, saudara sebenarnya sudah tidak bijak lagi, ya. Puji Tuhan, saudaraku, ya.
Biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini boleh membentuk pribadi kita menjadi orang yang bijak di hadapan Tuhan. Bijak di hadapan manusia mungkin hanya bersifat sementara, ya. Tapi bijak di hadapan Tuhan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita akan tetap untuk selama-lama sampai di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menundukkan kepala, kita akan akhiri firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah kembali merenungkan firman Tuhan, dan kami menyadari Bapa bahwa kami adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan. Kami banyak memiliki kekurangan Tuhan. Namun kami mau datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau undang Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau tetap mengasihi firman-Mu. Kami mau tetap melakukan firman-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, Engkau akan bekerja bagi kami Tuhan, karena Engkau adalah lemah lembut dan panjang sabar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap jiwa yang menerima Engkau Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Bapa. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, dan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Saudara, ada sedikit pengumuman untuk hari Jumat tanggal 10 kita merayakan hari Jumat Agung, ya, dimana itu juga merupakan hari besar. Jadi di tempat kita akan mengadakan live streaming, ya, yang diadakan jam 8 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga mendengar, mari kita tetap stay, ya, pada hari Jumat nanti jam 8 pagi tanggal 10, ya. Dan acara kebaktian acara hari Jumat Agung ini juga disertai dengan perjamuan kudus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan sendiri di rumah, ya, apapun yang ada saudara miliki. Misalnya saudara memiliki minuman, ya, apa saja boleh saudara gunakan, ya, merah seperti ini, atau misalnya sampai tidak ada gunakan teh pun tidak masalah, ya. Yang penting hati kita untuk Tuhan, ya. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, ya, sudah diberitakan bagaimana ada rekening yang dituliskan di sana, ya. Bagi jemaat di Kesatriaan bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah ditulis atas nama Bapak Iong Satya, ya, dan melalui Bank BCA dengan menambahkan kode 10 di belakang angka atau nominalnya, ya. Dan untuk jemaat Gang Sastra juga bisa memberikan persembahan melalui Bank BCA, ya, dan sudah dituliskan ada nomor rekeningnya di sana, dengan kode 20 di belakang nominalnya, ya. Jadi untuk membedakan dari sastra atau dari kesatriaan. Oke, puji Tuhan saudaraku, dan sebentar kita akan menutup dengan doa berkat, ya. Sebentar kami undang Bapak Gembala Sidang, Bapak Nathanael Theo. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima doa berkat pada malam hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa, hari Jumat jam 8 kita berjumpa lagi, merayakan Jumat Agung dan ada perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak untuk acara malam hari ini. Kami boleh mendapat kesempatan waktu untuk beribadah, sekalipun ada jarak yang memisahkan kami, tapi Roh Kudus bersama dengan kami dimanapun kami berada. Dan kami sudah diberkati pada malam hari ini. Jadikan kami bijak Tuhan, hidup di akhir zaman ini, di akhir zaman yang penuh tantangan. Kami perlu bijak, hidup mendengar dan menuruti firman-Mu.
supaya kami kuat kokoh dalam berbagai keadaan, dan kami percaya bersama Tuhan kami akan menang. Terima kasih buat malam hari ini, memberkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Berkati jemaat anak Tuhan dimanapun, baik yang hamba tahu di kota Solo sedang mendengar, mungkin di Papua juga, bahkan di Singapura. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah bagi kami semua, dan kami diberkati pada malam hari ini. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, bila Tuhan menyembuhkan. Yang lemah kuasa Roh Kudus berikan kau kekuatan, dan yang memiliki masalah tantangan, tangan yang Tuhan yang kuat menopang hidupmu. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.